Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai yang pertama ada uji kelayakan model atau uji app. Nah, yang kedua ada koefisiensi determinasi dan yang terakhir ada uji T. Jadi, yang dimaksud dengan uji kelayakan model atau uji P adalah uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah sebuah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model sama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji P tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikoliniaritas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya ada hipotesis dalam uji P. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, HO jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, kemudian HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Nah, jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada berdasarkan probabilitas. Jadi hipotesisnya yaitu HO jika nilai probabilitas F statistik lebih besar 0,05 dan HA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jadi langsung saja yang pertama itu tadi sudah kita bahas penjelasannya mengenai uji kelayakan model. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari uji V. Di sini bisa kita lihat hasil F statistik dan probabilitas F statistik. Jadi dari hasil output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 8,641537 lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian F statistik lebih besar dari F tabel. Nah, selanjutnya nilai probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,000014 lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan selanjutnya ada koefisiensi determinasi. Jadi hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi
Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, nilai R-square sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang terakhir, jika nilai R-square sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Jadi langsung saja bisa kita lihat di sini di hasil outputnya adjusted R-square sini. Jadi pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,46470, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya yang terakhir ada uji T. Jadi hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jadi di sini ada hipotesisnya dalam uji T. Yang pertama itu ada berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, ada berdasarkan probabilitas. HO jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi langsung saja bisa kita lihat di sini T statistik dan probabilitas. Yang pertama ada nilai T statistik ukuran perusahaan size, yaitu sebesar 5,750003. Sementara T tabelnya yaitu sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Selanjutnya yang kedua ada nilai statistik ROA, yaitu sebesar 0,203363, sementara nilai T tabelnya itu sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitas 0,8399
lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Yang ketiga, ada nilai statistik DAR, yaitu sebesar 1,244934. Sementara T tabelnya itu adalah sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR itu lebih kecil daripada T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,2206 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya yang keempat ada tes statistik NVF. Itu sebesar 2,540843, sementara T tabelnya itu adalah 2,02269. Dengan demikian, tes statistik lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitasnya 0,0152 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 1,907. Yang terakhir ada nilai T statistik suku yaitu sebesar 0,442173. Sementara T tabelnya itu adalah 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk lebih kecil dari T tabel. Dan nilai probabilitasnya 0,6608 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Jadi seperti itu pembahasannya. Mengenai uji kelayakan model, koefisiensi determinasi, dan uji T. Cukup sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.